Sejarah Tiongkok adalah sebuah epik yang panjang. Kisahnya membentang ribuan tahun. Ini adalah cerita tentang kekaisaran yang besar dan kuat. Kekaisaran ini membangun peradaban yang luar biasa. Peradaban ini menjadi salah satu yang tertua di dunia. Kita akan menelusuri jejaknya, dari awal mula di lembah sungai yang subur, hingga menjadi kekuatan global seperti yang kita kenal sekarang. Perjalanan ini penuh dengan intrik, inovasi, dan perubahan dramatis. Memahaminya adalah melihat bagaimana sebuah bangsa dibentuk oleh masa lalunya. Kisah ini dimulai jauh sebelum ada kaisar pertama. Peradaban Tiongkok kuno lahir di sepanjang tepian Sungai Kuning. Sungai ini memberikan kehidupan, tetapi juga sering membawa bencana banjir. Disinilah masyarakat pertama kali belajar bertani. Mereka menanam padi dan millet. Mereka juga belajar beternak. Dari komunitas-komunitas kecil ini, tumbuhlah kerajaan-kerajaan awal. Dinasti-dinasti pertama seperti Xia, Shang, dan Zhou mulai memerintah. Mereka meletakkan dasar bagi sistem pemerintahan, tulisan, dan filsafat yang akan bertahan selama berabad-abad. Pada masa-masa awal ini, konsep penting mulai terbentuk. Salah satunya adalah mandat dari surga atau Tianming. Ini adalah sebuah kepercayaan. Kepercayaan bahwa para penguasa dipilih oleh kekuatan langit untuk memerintah. Selama mereka memerintah dengan adil dan bijaksana, mereka akan memegang mandat tersebut. Namun jika mereka menjadi korup atau lemah, langit akan menarik mandatnya. Bencana alam dan pemberontakan dianggap sebagai tanda bahwa penguasa telah kehilangan dukungan langit. Konsep ini menjadi pembenaran untuk pergantian dinasti sepanjang sejarah Tiongkok. Fondasi budaya juga diletakkan pada periode ini. Lahirlah sistem tulisan Tiongkok yang rumit. Sistem ini menjadi alat pemersatu yang kuat. Meskipun ada banyak dialek lisan yang berbeda, tulisan tetap sama. Orang dari berbagai daerah bisa berkomunikasi melalui tulisan. Pada zaman ini juga muncul pemikir-pemikir besar seperti Confucius dan Laozi. Ajaran mereka tentang moralitas, pemerintahan, dan keharmonisan membentuk cara berpikir masyarakat Tiongkok. Semua ini adalah bahan dasar yang akan membangun kekaisaran besar yang akan datang. Era Kekaisaran Tiongkok yang sesungguhnya dimulai dengan seorang tokoh ambisius. Namanya adalah Ying Zheng. Ia adalah penguasa dari negara Qin. Setelah menaklukkan semua negara saingannya, ia menyatukan Tiongkok pada tahun 221 sebelum Masehi. Ia kemudian memberi dirinya gelar baru Qin Shi Huang. Artinya adalah Kaisar pertama Qin. Inilah titik awal dari sebuah sistem kekaisaran. Sistem ini akan bertahan selama lebih dari 2000 tahun. Qin Shi Huang adalah seorang penguasa yang tegas, bahkan kejam. Tetapi visinya untuk Tiongkok yang bersatu sangatlah kuat dan transformatif. Untuk memastikan Tiongkok tidak terpecah lagi, Qin Shi Huang melakukan reformasi besar-besaran. Ia menghapus sistem feodal lama. Ia menggantinya dengan pemerintahan terpusat. Ia membagi negara menjadi provinsi dan distrik yang dikelola oleh pejabat yang ia tunjuk. Ia juga menstandarkan banyak hal. Mulai dari mata uang, sistem berat dan ukuran, hingga lebar poros gerobak. Tujuannya adalah untuk memudahkan perdagangan dan komunikasi di seluruh kekaisaran. Yang paling penting, ia memerintahkan standarisasi sistem tulisan. Ini memastikan semua dokumen resmi bisa dibaca di mana saja. Salah satu peninggalan Qin Shi Huang yang paling terkenal adalah tembok besar. Ia memerintahkan penyambungan tembok-tembok pertahanan yang sudah ada. Tembok ini dibangun untuk melindungi perbatasan utara dari serangan suku-suku nomaden. Proyek raksasa lainnya adalah makamnya sendiri. Makam ini dijaga oleh ribuan patung prajurit terakota seukuran aslinya. Setiap patung memiliki wajah yang unik. Ini menunjukkan betapa besar kekuasaan dan sumber daya yang dimiliki kaisar. Namun, pemerintahannya yang keras dan kerja paksa massal menimbulkan banyak penderitaan. Kekaisarannya tidak bertahan lama setelah ia wafat. Setelah keruntuhan dinasti Qin yang singkat, muncul dinasti Han. Dinasti Han memerintah selama sekitar 400 tahun. Mereka belajar dari kesalahan Qin. Mereka mempertahankan sistem pemerintahan terpusat, tetapi melunakkan hukum yang keras. Dinasti Han sering dianggap sebagai salah satu zaman keemasan pertama Tiongkok. Pada masa inilah, identitas budaya Tiongkok, yang dikenal sebagai Han, benar-benar terbentuk. Mereka memperluas wilayah kekaisaran. Mereka juga membuka jalur sutra. Jalur perdagangan ini menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tengah, India, dan bahkan Kekaisaran Romawi di barat. Setelah periode perpecahan pasca dinasti Han, Tiongkok kembali bersatu.
Dinasti Tang, yang memerintah dari tahun 618 sampai 907 Masehi, membawa Tiongkok ke puncak kejayaannya. Era ini sering disebut sebagai zaman keemasan budaya dan kosmopolitan. Ibu kotanya, Chang'an, yang sekarang dikenal sebagai Xi'an, adalah kota terbesar dan termegah di dunia saat itu. Kota ini menjadi pusat perdagangan dan budaya internasional. Pedagang, biksu, dan seniman dari Persia, India, Jepang, dan Korea datang ke Chang'an. Mereka membawa serta ide, agama, dan barang-barang eksotis. Tiongkok pada masa Tang sangat terbuka terhadap dunia luar. Inovasi dan seni berkembang pesat pada masa dinasti Tang. Salah satu penemuan terpenting adalah teknik cetak balok kayu. Teknik ini memungkinkan buku dan dokumen diproduksi secara massal. Pengetahuan menjadi lebih mudah diakses oleh lebih banyak orang. Puisi mencapai puncaknya dengan penyair-penyair legendaris seperti Li Bai dan Du Fu. Karya mereka masih dipelajari dan dikagumi hingga hari ini. Agama Buddha juga berkembang pesat. Banyak kuil dan patung Buddha yang megah dibangun. Kekaisaran Tang adalah simbol kekuatan, kemakmuran, dan kepercayaan diri budaya yang luar biasa. Namun kejayaan dinasti Tang tidak abadi. Pemberontakan An Lushan pada pertengahan abad ke-8 menjadi titik balik. Pemberontakan ini sangat merusak. Meskipun akhirnya berhasil dipadamkan, kekuasaan pemerintah pusat melemah secara permanen. Kekaisaran perlahan-lahan terfragmentasi. Para gubernur militer di daerah menjadi semakin kuat dan independen. Akhirnya pada awal abad ke-10, dinasti Tang runtuh. Tiongkok kembali memasuki masa perpecahan selama sekitar setengah abad. Era kosmopolitan yang cemerlang itu pun berakhir. Setelah itu muncul dinasti Song, dari tahun 960 hingga 1279 Masehi. Meskipun secara militer lebih lemah dari Tang, dinasti Song mengalami zaman keemasan ekonomi dan teknologi. Ini adalah masa ketika Tiongkok memiliki ekonomi paling maju di dunia. Pertanian berkembang pesat dengan varietas padi baru. Populasi pun meningkat drastis. Pemerintahan Song menciptakan angkatan laut permanen pertama di dunia. Mereka juga menjadi negara pertama yang menggunakan uang kertas secara nasional. Penemuan penting lainnya termasuk bubuk mesiu, kompas magnetik untuk navigasi, dan pengembangan teknik cetak bergerak. Era Song adalah bukti kecerdasan dan inovasi bangsa Tiongkok. Pada abad ke-13, sebuah kekuatan baru yang dahsyat muncul dari padang rumput di utara. Mereka adalah bangsa Mongol. Di bawah pimpinan Genghis Khan, mereka membangun kekaisaran darat terbesar dalam sejarah. Cucu Genghis Khan, Kubilai Khan, mengarahkan pandangannya ke Tiongkok. Setelah puluhan tahun berperang, ia berhasil menaklukkan sisa-sisa dinasti Song pada tahun 1279. Untuk pertama kalinya, seluruh Tiongkok berada di bawah kekuasaan bangsa asing. Kubilai Khan mendirikan dinastinya sendiri, yang ia sebut dinasti Yuan. Ia memindahkan ibu kotanya ke Dadu, yang sekarang kita kenal sebagai Beijing. Pemerintahan Mongol membawa perubahan besar bagi masyarakat Tiongkok. Para penguasa Mongol menempatkan diri mereka di puncak struktur sosial. Di bawah mereka ada sekutu non-Tionghoa lainnya, seperti orang Asia Tengah. Orang Tionghoa Han dari utara berada di tingkat ketiga. Sementara orang Tionghoa dari selatan yang paling terakhir ditaklukkan berada di posisi paling bawah. Kebijakan ini menimbulkan ketidakpuasan yang mendalam. Para sarjana dan pejabat Konfusianis kehilangan banyak pengaruh mereka. Sistem ujian kenegaraan yang bergengsi sempat dihentikan selama beberapa dekade. Meskipun ada diskriminasi, pemerintahan Yuan juga membawa beberapa perkembangan positif. Kekaisaran Mongol yang luas menjamin keamanan di sepanjang jalur sutra. Perdagangan dan perjalanan antara timur dan barat menjadi lebih aman dari sebelumnya. Ini adalah era yang dikenal sebagai Pax Mongolica, atau perdamaian Mongol. Seorang pedagang dari Venesia bernama Marco Polo mengunjungi Tiongkok pada masa ini. Catatan perjalanannya memberikan gambaran yang menakjubkan tentang kekayaan dan kemajuan Tiongkok di bawah Kubilai Khan kepada orang Eropa. Pemerintahan Yuan juga membangun jaringan pos yang efisien dan memperbaiki Grand Canal. Namun, kekuasaan Mongol di Tiongkok tidak bertahan lama, hanya sekitar 1 abad. Mereka gagal beradaptasi sepenuhnya dengan budaya dan cara memerintah Tiongkok. Bencana alam seperti banjir dan kelaparan dianggap sebagai tanda bahwa mereka telah kehilangan mandat dari surga. Diskriminasi terhadap orang Han memicu kebencian yang meluas. Pemberontakan pun mulai meletus di seluruh negeri.
Salah satu pemimpin pemberontak yang paling sukses adalah seorang petani miskin bernama Zhu Yuanzhang. Ia berhasil mengusir bangsa Mongol. Pada tahun 1368, ia mendirikan dinasti baru, yaitu dinasti Ming. Setelah berhasil mengusir bangsa Mongol, Zhu Yuanzhang naik takhta sebagai Kaisar Hongwu. Ia mendirikan dinasti Ming, yang berlangsung dari tahun 1368 hingga 1644. Ini adalah dinasti terakhir di Tiongkok yang diperintah oleh etnis Han. Prioritas utama Kaisar Hongwu adalah membangun kembali Tiongkok, dan ia benar-benar ingin menghapus semua jejak pengaruh asing dari era Mongol. Ia juga menghidupkan kembali tradisi Konfusianisme, serta memulihkan sistem ujian kenegaraan untuk merekrut pejabat pemerintah. Pemerintahannya dikenal sangat otokratis. Ia memusatkan kekuasaan di tangannya sendiri, dan tidak segan menghukum siapapun yang dicurigai tidak setia. Salah satu periode paling cemerlang dari dinasti Ming terjadi pada masa pemerintahan Kaisar Yongle, yang merupakan putra dari Hongwu. Kaisar Yongle memindahkan ibu kota dari Nanjing ke Beijing, dan di sana, ia membangun kompleks istana kekaisaran yang megah, yang dikenal sebagai kota terlarang. Bangunan ini kemudian menjadi simbol kekuasaan kekaisaran Tiongkok selama 500 tahun berikutnya. Kaisar Yongle juga sangat tertarik pada dunia luar. Ia mensponsori serangkaian ekspedisi maritim besar-besaran yang dipimpin oleh seorang laksamana Muslim bernama Zheng He. Armada harta karun Zheng He ini jauh lebih besar dan lebih maju daripada kapal-kapal Eropa pada masa itu. Terdiri dari ratusan kapal dan puluhan ribu awak. Antara tahun 1405 dan 1433, armada ini berlayar 7 kali. Mereka mengunjungi Asia Tenggara, India, Timur Tengah, dan bahkan pesisir timur Afrika. Tujuan ekspedisi ini bukanlah untuk menaklukkan, melainkan untuk menunjukkan kekuatan dan kemakmuran Tiongkok Ming. Mereka juga bertujuan untuk membangun hubungan dagang dan diplomatik. Sayangnya, setelah kematian Kaisar Yongle, para pejabat Konfusianis yang konservatif menghentikan ekspedisi ini karena dianggap terlalu mahal dan tidak perlu. Pada masa dinasti Ming, tembok besar yang kita lihat hari ini sebagian besar dibangun kembali dan diperkuat. Proyek konstruksi besar ini bertujuan untuk mencegah ancaman invasi dari utara, terutama dari bangsa Mongol. Ekonomi Tiongkok juga berkembang pesat. Porselen Ming, terutama yang berwarna biru dan putih, menjadi sangat terkenal di seluruh dunia. Namun, pada abad-abad terakhirnya, dinasti Ming mulai melemah. Kaisar-kaisar yang tidak kompeten, korupsi di kalangan pejabat, dan tekanan fiskal yang berat menjadi masalah serius. Pemberontakan petani mulai meletus, dan ancaman baru muncul dari utara, yaitu bangsa Manchu. Pada pertengahan abad ke-17, dinasti Ming sudah sangat lemah. Pemberontakan besar yang dipimpin oleh Li Zicheng berhasil merebut ibu kota Beijing pada tahun 1644. Kaisar Ming terakhir akhirnya bunuh diri. Dalam kekacauan ini, seorang jenderal Ming membuat keputusan yang sangat fatal. Ia meminta bantuan dari bangsa Manchu yang kuat di utara untuk mengusir para pemberontak. Bangsa Manchu berhasil merebut kembali Beijing. Namun, mereka tidak mengembalikan kekuasaan kepada Ming. Sebaliknya, mereka mendirikan dinasti mereka sendiri, yaitu dinasti Qing. Ini adalah dinasti kekaisaran terakhir dalam sejarah Tiongkok. Sama seperti Mongol, Manchu adalah penguasa asing. Untuk mengonsolidasikan kekuasaan mereka menerapkan kebijakan asimilasi sekaligus segregasi. Mereka mengadopsi sistem pemerintahan Tiongkok yang sudah ada dan juga menggunakan pejabat Han di birokrasi. Namun, mereka juga memaksa pria Han untuk mengadopsi gaya rambut Manchu. Pria harus mencukur bagian depan kepala mereka dan mengepang sisa rambutnya. Perintah ini adalah simbol ketundukan yang sangat dibenci. Jabatan-jabatan penting di pemerintahan tetap dipegang oleh orang Manchu. Ini untuk memastikan kontrol mereka tidak terancam. Pada awal pemerintahannya, dinasti Qing mengalami periode stabilitas dan kemakmuran yang panjang, terutama di bawah tiga kaisar besar Kangxi, Yongzheng, dan Qianlong. Periode ini berlangsung dari akhir abad ke-17 hingga akhir abad ke-18. Wilayah Kekaisaran Tiongkok mencapai puncaknya pada masa ini, bahkan lebih luas dari Tiongkok modern. Ekonomi tumbuh, populasi meningkat pesat, dan budaya berkembang. Kaisar Qianlong memiliki koleksi seni yang sangat besar. Namun, di balik kemegahan ini, benih-benih kemunduran mulai tumbuh.
Menjelang akhir masa pemerintahan Qianlong, masalah-masalah mulai muncul. Korupsi merajalela di pemerintahan. Salah satu pejabat favorit Kaisar, He Shen, menjadi orang terkaya di dunia melalui korupsi. Populasi yang meledak memberikan tekanan besar pada sumber daya tanah dan pangan. Pemerintah menjadi stagnan dan tidak mampu beradaptasi dengan tantangan baru. Yang paling berbahaya, dinasti Qing menjadi semakin terisolasi dan merasa puas diri. Mereka memandang rendah bangsa-bangsa Eropa yang mulai datang untuk berdagang. Mereka tidak menyadari betapa kuatnya kekuatan militer dan teknologi Barat yang sedang berkembang pesat. Pada abad ke-19, Tiongkok di bawah dinasti Qing menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekuatan-kekuatan Barat, terutama Inggris, ingin sekali berdagang dengan Tiongkok. Mereka menginginkan sutra, teh, dan porselen. Namun Tiongkok tidak tertarik pada barang-barang dari Barat. Ini menyebabkan defisit perdagangan yang besar bagi Inggris. Untuk menyeimbangkan neraca perdagangan, Inggris mulai menyelundupkan candu secara ilegal dari India ke Tiongkok. Jutaan orang Tiongkok menjadi kecanduan. Hal ini menyebabkan masalah sosial yang parah dan menguras cadangan perak negara. Pemerintah Qing berusaha menghentikan perdagangan candu ini. Pada tahun 1839, seorang pejabat bernama Lin Zexu menyita dan menghancurkan sejumlah besar candu milik pedagang Inggris di Guangzhou. Tindakan ini memicu kemarahan Inggris. Mereka mengirim armada perang modern untuk menyerang Tiongkok. Inilah yang dikenal sebagai Perang Candu Pertama, dari tahun 1839 hingga 1842. Teknologi militer Tiongkok yang ketinggalan zaman tidak mampu menandingi kapal perang dan senjata Inggris. Tiongkok kalah telak. Mereka dipaksa menandatangani Perjanjian Nanking. Perjanjian ini tidak adil dan sangat merugikan Tiongkok. Perjanjian Nanking adalah yang pertama dari serangkaian perjanjian tidak adil. Tiongkok harus membuka beberapa pelabuhan untuk perdagangan luar negeri. Mereka juga harus menyerahkan Hong Kong kepada Inggris. Yang lebih parah, mereka harus membayar ganti rugi perang yang sangat besar. Perjanjian ini melanggar kedaulatan Tiongkok. Kekalahan ini adalah sebuah penghinaan besar. Ini menunjukkan kepada dunia bahwa kekaisaran yang dulu perkasa itu ternyata lemah dan rentan. Kekuatan Barat lainnya segera mengikuti jejak Inggris. Mereka memaksa Tiongkok untuk memberikan lebih banyak hak istimewa. Periode ini dikenal sebagai abad penghinaan. Di tengah tekanan dari luar, masalah internal juga meledak. Kekalahan dalam perang dan ketidakmampuan pemerintah Qing memicu kemarahan rakyat. Pemberontakan Taiping dari tahun 1850 hingga 1864 adalah salah satu perang saudara paling berdarah dalam sejarah manusia. Dipimpin oleh Hong Xiuquan yang mengklaim dirinya sebagai adik Yesus Kristus, pemberontakan ini bertujuan untuk menggulingkan dinasti Qing. Meskipun akhirnya gagal, pemberontakan ini menewaskan sekitar 20 juta orang. Bencana ini semakin melemahkan kekaisaran. Dinasti Qing berada di ambang keruntuhan, terjepit di antara agresi asing dan pemberontakan domestik. Memasuki abad ke-20, dinasti Qing sudah seperti raksasa yang sekarat. Berbagai upaya reformasi telah dicoba, tetapi seringkali terlalu sedikit dan terlambat. Sentimen anti-Manchu dan anti-kekaisaran semakin kuat. Banyak kaum intelektual dan revolusioner percaya bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan Tiongkok adalah dengan menggulingkan sistem lama. Mereka ingin mendirikan sebuah republik modern. Salah satu tokoh utama dalam gerakan ini adalah Sun Yat-sen. Ia adalah seorang dokter yang dididik di Barat. Ia mendedikasikan hidupnya untuk revolusi. Pada akhir tahun 1900, pemberontakan Boxer meletus. Ini adalah gerakan anti-asing dan anti-Kristen yang didukung secara diam-diam oleh beberapa pejabat Qing konservatif, termasuk Ibu Suri Cixi. Para pemberontak menyerang orang asing dan orang Tionghoa Kristen. Sebagai tanggapan, aliansi 8 negara, termasuk Jepang, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat, mengirim pasukan untuk memadamkan pemberontakan. Mereka menduduki Beijing dan memaksa Qing untuk membayar ganti rugi yang lebih besar lagi. Peristiwa ini semakin mempermalukan dinasti dan membuktikan ketidakmampuannya untuk melindungi negara. Pukulan terakhir datang pada tahun 1911. Pada tanggal 10 Oktober, sebuah pemberontakan militer meletus di kota Wuchang.
Peristiwa ini, yang dikenal sebagai pemberontakan Wuchang, dengan cepat menyebar ke provinsi-provinsi lain. Satu persatu, mereka menyatakan kemerdekaan dari pemerintahan Qing. Revolusi ini, yang dikenal sebagai Revolusi Xinhai, menandai akhir dari kekuasaan kekaisaran. Di hadapan tekanan yang begitu besar, Istana Qing tidak punya pilihan lain. Jenderal yang paling kuat, Yuan Shikai, bernegosiasi dengan kaum revolusioner. Pada tanggal 12 Februari 1912, Kaisar terakhir Tiongkok, seorang anak laki-laki bernama Puyi, secara resmi turun takhta. Dekret turun takhta ini mengakhiri dinasti Qing. Lebih dari itu, ini juga mengakhiri sistem kekaisaran Tiongkok yang telah berlangsung selama lebih dari 2100 tahun. Sebuah era telah berakhir. Tiongkok memasuki periode baru yang penuh ketidakpastian. Republik Tiongkok didirikan dengan Sun Yat-sen sebagai presiden sementara. Namun, jalan menuju Tiongkok yang modern, stabil, dan kuat masih sangat panjang dan penuh rintangan. Runtuhnya kekaisaran pada tahun 1912 tidak serta-merta membawa kedamaian dan kemakmuran. Sebaliknya, Tiongkok memasuki periode yang kacau balau. Periode ini dikenal sebagai era Panglima Perang. Negara terpecah menjadi wilayah-wilayah yang dikuasai oleh jenderal militer yang saling bersaing. Ini diikuti oleh perang saudara antara kaum nasionalis atau Kuomintang dan komunis, serta invasi brutal oleh Jepang. Baru pada tahun 1949, setelah kemenangan komunis di bawah Mao Zedong, Tiongkok kembali bersatu di bawah satu pemerintahan pusat yang kuat. Republik Rakyat Tiongkok pun didirikan. Meskipun sistem kekaisaran telah tiada, warisannya tetap hidup dan sangat terasa di Tiongkok modern. Konsep negara kesatuan yang besar dan terpusat adalah warisan langsung dari dinasti Qin. Birokrasi pemerintahan yang luas dan terstruktur juga berakar pada sistem kekaisaran. Bahkan setelah revolusi komunis yang berusaha menghapus masa lalu feodal, banyak pola pikir dan struktur lama yang tetap bertahan. Keinginan untuk stabilitas, rasa persatuan nasional yang kuat, dan kebanggaan terhadap peradaban kuno adalah gema dari masa lalu kekaisaran. Jejak kekaisaran juga terlihat jelas dalam budaya dan lanskap fisik Tiongkok. Bahasa tulis yang terstandardisasi, yang dimulai oleh Qin Shi Huang, tetap menjadi alat pemersatu yang vital. Ajaran Konfusius tentang penghormatan terhadap otoritas, keluarga, dan pendidikan masih mempengaruhi nilai-nilai sosial. Tempat-tempat bersejarah seperti tembok besar, kota terlarang, dan prajurit terakota bukan hanya tujuan wisata. Mereka adalah simbol kehebatan dan ketahanan peradaban Tiongkok. Mereka menjadi sumber kebanggaan nasional yang kuat bagi masyarakat Tiongkok saat ini. Kini, Tiongkok telah bangkit kembali sebagai kekuatan besar di panggung dunia. Kisah naik turunnya kekaisaran memberikan pelajaran pentingnya, pelajaran tentang pentingnya inovasi, bahaya isolasi, dan konsekuensi dari korupsi serta stagnasi. Sejarah panjang kekaisaran telah membentuk identitas Tiongkok. Memahami kejayaan dan keruntuhannya adalah kunci untuk memahami ambisi dan tantangan yang dihadapi Tiongkok hari ini. Dari kaisar pertama hingga sekarang, narasi Tiongkok adalah tentang siklus persatuan dan perpecahan, kemunduran dan kebangkitan. Sebuah epik yang masih terus berlanjut.